Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Firman Geril Kasilas dengan NIM 91C21010 ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul luka bakar dan frostbite. Pengertian luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan jaringan permukaan tubuh yang disebabkan oleh panas pada suhu tinggi yang menimbulkan reaksi pada seluruh tubuh sistem metabolisme. Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas, arus listrik, bahan kimia, dan petir yang mengenai mukosa dan jaringan yang lebih dalam. Kemudian, etiologi luka bakar. Etiologi luka bakar dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu luka bakar termal. Luka bakar termal atau panas disebabkan oleh karena terpapar atau kontak dengan api, cairan panas, atau objek-objek panas lainnya. Penyebab paling sering yaitu luka bakar yang disebabkan karena terpapar oleh suatu logam, seperti kulit kita yang terkena oleh knalpot motor. Kemudian yang kedua yaitu luka bakar kimia. Luka bakar kimia disebabkan oleh kontaknya jaringan kulit dengan asam atau basa yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu luka bakar elektrik. Luka bakar elektrik disebabkan oleh panas yang digerakkan dari energi listrik yang dihantarkan melalui tubuh. Berat ringannya luka dipengaruhi oleh lamanya kontak, tingginya volt, dan cara gelombang elektrik itu sampai mengenai tubuh. Kemudian yang keempat, luka bakar radiasi. Luka bakar radiasi disebabkan oleh terpapar dengan sumber radioaktif. Tipe injuri ini seringkali berhubungan dengan penggunaan radiasi ion pada industri atau dari sumber radiasi untuk keperluan pada dunia kedokteran. Terbakar oleh sinar matahari akibat terpapar yang terlalu lama juga merupakan salah satu tipe luka bakar. Kemudian selanjutnya klasifikasi luka bakar. Klasifikasi luka bakar dibagi menjadi 3, yaitu fase akut, fase subakut, dan fase lanjut. Yang pertama, fase akut, fase awal atau fase shock. Dalam fase awal, penderita akan mengalami ancaman gangguan airway atau jalan nafas, betting mekanisme bernafas, dan sirkulasi. Kemudian, yang kedua, berlangsung setelah fase shock teratasi, masalah yang terjadi adalah kerusakan atau kehilangan jaringan akibat kontak dengan sumber panas. Kemudian yang ketiga yaitu fase lanjut. Fase lanjut akan berlangsung hingga terjadinya maturasi perut akibat luka dan pemulihan fungsi organ-organ fungsional. Problem yang muncul pada fase ini adalah penyulit berupa parut yang hipertropik, keloid, gangguan pigmentasi, deformasi, dan kontraktur. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi luka bakar. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi luka bakar. Luka bakar diklasifikasikan berdasarkan penyebab kedalaman, yaitu berdasarkan penyebab. Yang pertama, luka bakar karena api. Yang kedua, luka bakar karena panas. Yang ketiga, karena bahan kimia. Yang keempat, karena listrik. Yang kelima, karena radiasi. Yang keenam, karena suhu rendah atau frostbite. Klasifikasi luka bakar. Luka bakar yang pertama yaitu luka bakar derajat atau superficial. Luka bakar ini terjadi karena kerusakan. Yang pertama yaitu kerusakan terjadi pada lapisan epidermis. Yang kedua, tampak merah dan kering seperti luka bakar matahari. Yang ketiga, nyering karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi. Yang keempat, penyembuhan terjadi spontan dalam waktu 5-10 hari. Kemudian jenis luka bakar derajat 2 atau superficial. Ciri-cirinya yaitu kerusakan mengenai bagian superficial dari dermis, memerah dengan lepuh yang jelas. Yang ketiga, kelenjar sebasia masih utuh. Keempat, kering dan sangat nyeri. Yang kelima, penyembuhan terjadi spontan pada waktu 10-14 hari. Kemudian luka bakar derajat 2 atau deep.
Contohnya yaitu kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis. Yang kedua, kuning atau putih lebih tidak pucat, mungkin melepuh, seperti pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga yaitu luka bakar derajat 3. Kerusakan meliputi seluruh lapisan dermis dan lapisan yang lebih dalam, kaku dan putih, coklat atau tidak pucat dan kasar, seperti pada gambar contoh di samping. Kemudian luka bakar yang keempat yaitu luka bakar derajat 4. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, meluas ke seluruh lapisan kulit dan ke dalam lapisan lemak, otot, dan tulang di bawahnya. Hitam, hangus, dan eskar. Yang ketiga, kering dan tidak nyeri. Perlu eksisi, amputasi, gangguan fungsional yang signifikan, dan dalam beberapa kasus kematian. Selanjutnya yaitu frostbite. Frostbite adalah dalam istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana jaringan tubuh, khususnya kulit dan jaringan di bawahnya, mengalami kerusakan akibat paparan suhu yang sangat rendah, yang dapat menyebabkan pembekuan dan kerusakan jaringan. Frostbite terjadi ketika suhu tubuh turun di bawah suhu beku, dan aliran darah berhenti pada area yang terkena, yang dapat menyebabkan kematian jaringan. Fase frostbite. Fase pertama yaitu frost strip, merupakan bentuk frostbite yang paling ringan. Kerusakan pada kulit tidak terjadi secara permanen. Secara umum, gejala frostbite meliputi yang pertama, kulit berwarna kemerahan dan terasa dingin. Yang kedua, kulit terasa nyeri seperti ditusuk oleh benda-benda tajam atau jarum. Yang ketiga, jika dibiarkan kulit akan terasa kebas. Kemudian yang kedua yaitu superficial frostbite. Yang dibiarkan akan berkembang menjadi super frostbite. Pada tahap ini, kerusakan kulit semakin serius dengan gejala-gejala berikut. Yang pertama yaitu kulit menjadi pucat. Kemudian yang kedua, kulit terasa kasar dan karena kristal-kristal es mulai berbentuk di kulit. Yang ketiga, kulit kemudian menjadi hangat dan membengkak. Bila dihangatkan, kulit akan terasa seperti terbakar serta muncul kantung bersih cairan pada permukaan kulit. Kemudian yang ketiga, deep severe frostbite merupakan tingkat yang paling parah. Kondisi ini kerusakan sudah terjadi pada seluruh lapisan kulit serta jaringan di bawahnya. Beberapa gejalanya bisa meliputi kulit tampak putih, pucat atau abu-abu. Yang kedua, kulit yang mati rasa. Ketiga, kulit atau sendi pada area frostbite yang tidak dapat digerakkan. Yang keempat, jika dihangatkan bisa berbentuk kantung besar berisi cairan di permukaan kulit pada dalam waktu 24 jam hingga 48 jam. Yang kelima, kulit menjadi keras dan hitam. Gejala ini menandakan kematian jaringan pada otot-otot. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.